Oke, jadi kita masuk pembahasan yang pertama adalah tentang pemilihan merek. Jadi sebuah merek itu memiliki beberapa elemen atau identitas, baik yang bersifat tangible seperti nama merek, simbol, ataupun slogan, maupun yang bersifat intangible seperti nilai simbolis, ikatan khusus, dan citra diri. Branding itu memungkinkan perusahaan untuk mendiferensiasikan produknya dari produk pesaing. Juga dapat digunakan untuk mempresentasikan nama perusahaan dan seluruh produk yang dipasarkan. Ada 5 cara untuk mengembangkan nama perusahaan. Cara yang pertama adalah founder and our name. Jadi, nama perusahaan itu menggunakan nama pendiri atau pemilik perusahaan. Kemudian cara yang kedua adalah functional brands. Jadi, nama-namanya itu berasal dari manfaat pokok yang ditawarkan oleh produk. Kemudian yang ketiga itu adalah invented brands. Jadi, ada 2 jenis invented brands. Yang pertama itu adalah nama itu dibangun dari kata dasar dan morfem. Kemudian yang kedua adalah kata-kata merupakan konstruksi puitis berdasarkan rima atau pengalaman mengucapkannya. Kemudian yang keempat itu adalah experimental brands. Jadi, nama perusahaan atau merek itu berasosiasi dengan pengalaman. Kemudian yang kelima adalah avocative brands. Jadi, nama perusahaan itu membangkitkan atribut atau perasaan positif. Memiliki merek yang sudah terdaftar dan juga dilindungi oleh hukum itu merupakan hal yang sangat penting, apalagi di era global seperti ini. Pendaftaran merek itu memiliki beberapa fungsi. Jadi, fungsi yang pertama itu adalah sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Kemudian yang kedua itu adalah dasar penolakan terhadap merek yang sama. Yang ketiga adalah dasar untuk mencegah pihak lain memakai merek yang sama. Saya akan menjelaskan tentang keputusan kunci dalam pembelian. Proses branding memiliki sejumlah keputusan kunci. Yang pertama adalah keputusan branding. Keputusan ini menekankan bahwa apakah merek itu digunakan atau tidak atas produk yang dihasilkan. Secara teoritis, pemilihan nama merek yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria yang mencerminkan manfaat dan juga kualitas produk. Bahkan sejumlah merek itu terkenal karena berhasil menciptakan asosiasi yang sesuai dengan kategori produknya. Yang kedua yaitu keputusan brand sponsor. Keputusan ini berkenaan dengan siapa yang mensponsori merek. Setiap organisasi pemasaran itu memiliki 3 pilihan. Yang pertama ada manufaktur brand, private brand, dan juga mixed brand strategi. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan brand hierarki. Keputusan ini menyangkut apakah produk itu perlu diberi merek sendiri atau corporate brand. Yang pertama corporate brand yaitu menggunakan nama perusahaan, baik itu induk perusahaan atau anak perusahaan sebagai merek produk. Yang kedua yaitu family brand, yaitu nama merek yang digunakan di lebih dari satu kategori produk. Kemudian yang ketiga yaitu individual brand, yaitu nama yang hanya dibatasi untuk satu kategori produk. Kemudian yang keempat yaitu keputusan brand extension. Dalam keputusan ini itu menyangkut apakah merek-merek yang spesifik itu perlu diperluas menjadi produk-produk baru. Dalam brand extension, merek-merek yang sudah terbukti sukses itu digunakan untuk meluncurkan produk baru atau produk modifikasi dengan satu kategori produk. Kemudian yang kelima yaitu keputusan multi-brand. Keputusan ini menyangkut tentang pengembangan 2 merek atau lebih dalam kategori produk yang sama. Multi-brand memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan shelf space lebih besar di rak-rak pajangan pengecer. Yang keenam yaitu keputusan brand positioning. Keputusan ini menyangkut tentang perubahan produk dan citranya untuk lebih memenuhi ekspektasi dari pelanggan. Repositioning bisa juga dilakukan dengan hanya mengubah citra produk. Secara spesifik, repositioning ada 4 cara. Yang pertama yaitu image repositioning, yang kedua market repositioning, yang ketiga produk repositioning, dan yang keempat total repositioning. Strategi brand extension. Apa sih brand extension itu? Brand extension terjadi ketika perusahaan menggunakan nama merek yang sudah ada untuk memperkenalkan produk baru. Menurut Keller, brand extension ini terdiri atas 2 kategori. Yang pertama yaitu line extension, di mana menggunakan parent brand atau induk merek untuk suatu produk yang baru yang menargetkan segmen baru dalam kategori produk yang saat ini dilayani oleh parent brand yang bersangkutan. Hal ini biasanya berupa penambahan varian rasa,
ukuran, bentuk, ingredients, atau aplikasi. Yang kedua yaitu kategori extension, di mana menggunakan parent brand untuk memasuki kategori produk yang berbeda dengan apa yang saat ini dilayani. Contoh kategori extension yang sukses adalah produk sikat gigi Colgate serta shampoo dan conditioner Dove. Ada beberapa keuntungan potensial dilakukannya brand extension ini. Yang pertama yaitu memfasilitasi akseptansi terhadap produk baru, seperti meningkatkan citra merek, mengurangi persepsi pelanggan terhadap risiko produk baru, meningkatkan peluang mendapat dukungan distribusi serta produk trial, dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi pengeluaran promosi. Yang kedua yaitu memberikan feedback benefit terhadap parent brand dan juga perusahaan, seperti meningkatkan citra parent brand, menarik pelanggan baru, dan meningkatkan market coverage, serta merevitalisasi merek. Selain memiliki beberapa keuntungan yang potensial, penerapan brand extension ini juga memiliki beberapa risiko. Yang pertama, brand extension berisiko gagal dan merusak citra parent brand. Yang kedua, brand extension berpotensi untuk merusak makna merek atau brand dilution. Dan yang ketiga, brand extension berpotensi untuk membuat perusahaan mengabaikan peluang untuk membuat nama merek yang baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi portofolio merek. Portofolio merek mencakup semua merek yang dijual sebuah perusahaan dalam kategori produk tertentu. Portofolio merek dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk memaksimumkan ekuitas merek. Idealnya, setiap merek bersinergi dan berkontribusi positif pada ekuitas merek secara keseluruhan. Setiap merek yang menjadi bagian dari portofolio merek memainkan berbagai peran spesifik. Yang pertama adalah flankers atau fighting brands, yaitu sebagai pelindung bagi merek utama. Sasarannya adalah menciptakan point of parity yang lebih kuat dengan merek-merek pesaing, sehingga flagship yang lebih penting dan lebih profitable dapat mempertahankan positioning yang diharapkan. Yang kedua adalah cash cows, di mana merek-merek yang sebelumnya mengalami penurunan penjualan tetapi masih tetap dipertahankan. Ini dikarenakan merek-merek tersebut masih mampu menarik sebagian konsumen dan mempertahankan profitabilitasnya sekalipun tanpa dukungan pemasaran. Pemasar dapat memerah cash cow seperti ini dengan jalan memanfaatkan ekuitas merek yang masih ada. Yang ketiga adalah low-end, entry-level, atau high-end prestige brand. Sejumlah pemasar melakukan line extension atau menambah berbagai varian merek dalam kategori produk spesifik dengan beraneka rentan harga dan tingkat kualitas. Merek yang harganya relatif lebih murah dalam portofolio merek berperan sebagai traffic builders dengan harapan bisa naik kelas ke merek yang harganya lebih mahal. Sementara merek yang berharga lebih mahal dalam portofolio merek berperan penting untuk menaikkan prestis dan kredibilitas bagi portofolio bersangkutan secara keseluruhan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dian Silviana Zain dan di sini saya akan menjelaskan apa itu brand reinforcement strategy. Jadi, salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam manajemen merek adalah lingkungan pemasaran yang dinamis dan terus berubah. Pergeseran perilaku konsumen, perubahan peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, dinamika kompetisi, dan perubahan lainnya berpotensi mempengaruhi nasib sebuah merek. Pakar manajemen merek Kevin Lane Keller merekomendasikan dua strategi pokok yang dapat memperkuat ekuitas merek sepanjang waktu, yakni mempertahankan brand awareness dan meningkatkan citra merek atau brand image. Kedua strategi tersebut menekankan program pemasaran yang secara konsisten menyampaikan makna merek kepada konsumen. Hal-hal yang wajib dipertimbangkan secara cermat meliputi yang pertama adalah mempertahankan konsistensi merek atau brand konsistensi. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan antara konsistensi dan perubahan. Yang ketiga adalah melindungi sumber ekuitas merek. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir adalah memutuskan trade-off aktivitas pemasaran antara fortifying atau leveraging ekuitas merek. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai brand reinforcement strategy. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Amelia
Nadia Al-Humairo akan menjelaskan apa itu strategi revitalisasi merek. Strategi revitalisasi merek menjadi isu relevan bagi semua merek, termasuk old brand, dying brand, ghost brand, zombie brand. Peluncuran merek baru memerlukan biaya yang amat besar, membutuhkan waktu yang lama, dan beresiko gagal tinggi. Karenanya, revitalisasi merek-merek yang sudah ada lebih reasonable, setidaknya dari aspek waktu, biaya, dan reputasi yang telah terbentuk. Mengapa merek tua bisa sekarat? Tentu ada beragam kemungkinan penyebab, di antaranya perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen, kompetisi yang semakin ketat, berkurangnya awareness konsumen, lalu marketing malpraktik, kemudian pola respon perusahaan berdasarkan siklus hidup produk, terutama untuk merek-merek yang masuk dalam tahap penurunan, sengketa hukum, dan kesalahan manajerial atau komplasensi. Sejumlah tanda-tanda kematian merek yang patut dicermati meliputi loyalitas pelanggan menurun, memudarnya diferensiasi merek, meningkatnya sensitivitas harga, atau harga makin murah, salah satunya dengan diberi diskon besar, serta berkurangnya keselarasan internal dengan janji merek atau brand promise. Dalam hal menentukan kelayakan sebuah merek untuk direvitalisasi, pemasar wajib menelaah secara komprehensif 3 isi pokok. Pertama, dapatkah merek bersangkutan merebut kembali sebagian dari kelayakan masa lalu atau brand knowledge? Kemudian yang kedua, dapatkah ekuitas merek di masa lalu ditingkatkan melalui positioning baru yang relevan dan unik atau diferensiasi? Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, mampukah perusahaan secara eksklusif menerapkan strategi dan program pemasaran relevan untuk membangun citra baru tersebut? Revitalisasi merek menekankan upaya menyegarkan sumber lama ekuitas merek dan menciptakan sumber baru ekuitas merek. Caranya adalah melalui 2 strategi pokok. Strategi pokok yang pertama yaitu meningkatkan keluasan dan kedalaman brand awareness dan pemakaian merek. Kemudian strategi pokok yang kedua yaitu meningkatkan kekuatan atau favorabilitas dan keunikan asosiasi merek. Halo, di sini saya menjelaskan mengenai rebranding. Rebranding itu mencakup perubahan nama dan juga citra, hingga redefinisi strategi dan positioning dari sebuah produk. Berikut ini motivasi utama perusahaan melakukan rebranding. Yang pertama yaitu menyegarkan kembali atau memperbaiki citra merek. Yang kedua, memulihkan citra setelah terjadinya krisis atau skandal. Yang ketiga, bagian dari merger dan akuisisi. Yang keempat, bagian dari demerger dan spin-off. Yang kelima, mengharmonisasikan merek di pasar internasional. Yang keenam, merasionalisasikan portofolio merek. Dan yang ketujuh, mendukung arah strategi baru perusahaan. Proses rebranding selain memakan waktu dan juga biaya, ada juga resiko kegagalan yang bisa saja dialami oleh perusahaan. Di sini ada 4 perangkap rebranding yang harus dihindari oleh perusahaan. Yang pertama yaitu heritage rebranding, yaitu menghilangkan ciri nasionalitas dalam merek untuk mengejar citra merek global. Yang kedua yaitu global rebranding, yaitu memangkas merek lokal dan regionalnya dalam rangka menciptakan citra merek global yang seragam. Yang ketiga yaitu merger rebranding trap, yaitu perusahaan menggabungkan 2 nama lama untuk menciptakan persepsi bahwa nama baru tersebut hasil penggabungan kekuatan 2 merek kokoh. Dan yang keempat yaitu ada celebrity rebranding, yaitu perusahaan menggunakan nama selebriti untuk mengangkat kembali citra produk mereka. Ada 6 strategi pokok dalam melakukan rebranding yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu ada phase in atau phase out strategi yang ditempuh lewat 2 tahap. Yang kedua yaitu umbrella rebranding strategi, yaitu menggunakan merek tunggal sebagai payung bagi sebuah lini produk perusahaan di seluruh pasar yang dimasuki. Yang ketiga yaitu ada translucent warning strategi, yaitu mengingatkan para pelanggan sebelum dan setelah perubahan merek aktual. Yang keempat yaitu ada sudden eradication strategi, yakni secara serta-merta mengganti nama merek lama dengan nama baru tanpa periode transisi. Yang kelima yaitu ada counter takeover strategi, yaitu strategi pasca akuisisi yang mengabaikan nama merek sendiri dan menggantinya dengan nama merek yang diakuisisi. Dan yang keenam yaitu ada retro branding strategi, yaitu beralih kembali ke nama merek lama yang sempat dicatatkan. Salam tabah sampai akhir.